Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaili Mukaromah dari kelas PK3C dengan NIM akhir 56. Saya akan membacakan mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Yang pertama ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Yang artinya, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai salah satu tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, Quran Surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jadi dalam ayat ini dijelaskan mengenai salah satu tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk bertakwa kepada Allah. Selanjutnya ada Quran Surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi dalam ayat ini dijelaskan mengenai salah satu tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ayat selanjutnya yang keempat ada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diberikan kepadamu dari Allah. Jika engkau tidak melaksanakannya, maka berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah melindungimu dari gangguan manusia. Dan sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dalam ayat ini dijelaskan mengenai Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan amanat, yang artinya jika kita telah dibekali ilmu atau kemampuan, maka kita harus menyampaikan atau kita harus mentransfer untuk orang lain supaya ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain. Selanjutnya, ayat yang kelima adalah Quran Surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
yang artinya dan tidak sepatutnya mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Beberapa di antaranya memperdalam pengetahuan mengenai agama untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika telah kembali dan supaya mereka dapat menjaga dirinya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa menuntut ilmu agama itu sangat penting, bahkan ketika sedang perang saja masih diisyaratkan untuk memperdalam ilmu agama. Dengan ilmu itu bisa menjaga dirinya sendiri. Selanjutnya ada hadis yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu li utammima husnal akhlaq, yang artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Malik bin Anas. Jadi di sini yang berkaitan dengan pendidikan Islam adalah mengenai tujuan pendidikan Islam, yakni untuk pembentukan moral yang tinggi. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam agama Islam. Bahkan mereka yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu atau untuk pendidikan, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Selanjutnya hadis yang ketiga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bih falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnatan nabi. Hadis riwayat Hakim. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepadamu, jika kamu berpegang teguh kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yakni kitabullah dan sunnah Nabi. Hadis riwayat Hakim. Jadi dalam hadis ini dijelaskan mengenai pendidikan Islam bersumber pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian hadis selanjutnya yang keempat, qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Kemudian hadis selanjutnya yang kelima, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, maka ia harus mencari ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka ia harus berilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan pada keduanya, maka ia harus berilmu. Jadi, poin pendidikan Islam dalam hadis ini dijelaskan dan ditujukan untuk para peserta didik. Jadi, para peserta didik jika ingin mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, maupun keduanya, maka mereka harus menuntut ilmu atau mencari ilmu. Sekian dari saya mengenai hafalan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.